Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur juga di ruang rapat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda, yang kami hormati staf ahli dan staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini hari Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, diselenggarakan acara penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para staf ahli, Bapak Ibu asisten, dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang sama saya hormati. Singkatnya kita semua yang saya hormati. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan informasi singkat terkait dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 87,35% atau 4,38 triliun lebih dari target 5,02 triliun lebih. Belanja daerah terrealisasi sebesar 86,70% atau sebesar 4,76 triliun lebih dari target sebesar 5,49 triliun lebih. Jumlah pembiayaan neto sebesar 472,48 miliar lebih, sehingga terdapat silpa sebesar 96,08 miliar lebih, yang selanjutnya akan secepatnya dilakukan pergeseran anggaran untuk memastikan penganggaran terhadap silpa dimaksud. Berikut terkait dengan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah direncanakan sebesar 5.345.255.924.189 rupiah, terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 2.339.341.49.189 atau sebesar 40,06% dari total pendapatan. Pendapatan transfer sebesar 3.199.263.279.000 atau sebesar 59,91%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.071.596.000 atau sebesar 0,03% dari total rencana pendapatan daerah.
Sementara pada pendapatan dana transfer umum, dana alokasi umum sebesar 3.193.279.000. Terdapat penambahan rincian, sekarang diistilahkan sebagai block grant dan spesifik grant. Dengan detail dapat dijabarkan sebagai berikut. DAU penggajian formasi baru P3K sebesar 2.324.466.000. DAU bidang pendidikan sebesar 305.656.333.000. DAU bidang kesehatan sebesar 96.144.585.000. DAU bidang pekerjaan umum sebesar 81.043.493.000. Jadi DAU ini serasa ini DAU tapi serasa ini DAU karena diarahkan. Ini yang namanya spesifik grant. Sementara DAU block grant tidak ditentukan penggunaannya, itu sebesar 1.371.850.218.000. Dalam penjabarannya, DAU block grant ini dialokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS serta P3K dan juga sebagiannya kewajiban pinjaman daerah. Otomatis kurangnya diambil dari PNS. Dengan kondisi ini maka seluruh belanja lainnya termasuk kewajiban pinjaman akan bersumber dari pendapatan asli daerah. Dalam tataran implementasi, hal ini telah diterapkan Bapak Gubernur. Terbukti Kementerian Keuangan di mana dana transfer untuk bulan Januari 2023 itu hanya sebesar 105 miliar atau kurang lebih sebesar 1/12 bagian dari total DAU block grant. Berikut belanja daerah ditargetkan sebesar 5.111.499.298.993 dengan surplus sebesar 228.761.625.196 yang akan digunakan untuk menutup rencana pengeluaran pembiayaan. Total pengeluaran pembiayaan sebesar 233.921.357.195 dengan pembiayaan neto sebesar minus 228.625.196 rupiah yang akan ditutup dari surplus rencana belanja. Selanjutnya untuk rincian belanja yang telah dijabarkan ke berbagai perangkat daerah dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 2.203.510.660.675 atau 43,11% dan alokasi anggaran terendah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yaitu sebesar 6.403.787.523 rupiah atau 0,12% dari total belanja daerah. Selanjutnya terkait alokasi belanja urusan untuk urusan wajib pendidikan sebesar 2,21 triliun lebih atau 43,26% telah melampaui ketentuan minimal 20%. Kondisi ini tidak dapat dihindari karena alokasi dana dan DAU spesifik grant yang diarahkan pada urusan pendidikan. Sehingga di pendidikan ini urusan perpustakaan masuk di sini.
Untuk urusan wajib kesehatan sebesar 634 miliar lebih atau 12,42% dari ketentuan 10% yang diisyaratkan. Sedangkan belanja mandatori lainnya telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan kondisi kemampuan keuangan. Bapak Gubernur yang saya hormati, dengan kondisi struktur APBD yang demikian, maka TAPD akan membuat kebijakan untuk urusan wajib pendidikan, dan ini mohon perkenan persetujuan dari Bapak Gubernur. Untuk urusan wajib pendidikan, bendahara kita tambah, khususnya pada masing-masing kegiatan besar. Jadi bendahara BOS sendiri, bendahara DAR sendiri, DAUS, spesifik grant sendiri, tentu kami melihat dengan kemungkinan regulasinya, apakah bisa bendahara ataukah pembantu bendahara. Yang berikut Bapak Gubernur, penerapan ekosistem pada sektor-sektor andalan dengan kerja kolaborasi dengan berbagai stakeholder sebagaimana yang sudah diajarkan Bapak Gubernur. Ini kami perluas, Bapak. Kami dorong perangkat-perangkat daerah untuk memperluas lagi bagi yang sudah dikembangkan, misalnya pertanian, peternakan, dan kemudian didorong pengembangannya untuk sektor-sektor yang belum menerapkan apa yang sementara konsep sedang disiapkan, seperti misalnya pertanian, dan juga ada kemungkinan lainnya. Bapak Gubernur yang saya hormati, demikian laporan singkat kami. Selanjutnya kami mohon dengan Bapak Gubernur untuk dapat memberikan arahan dan motivasi kerja bagi seluruh pimpinan perangkat daerah dan sekaligus menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA SKPD tahun anggaran 2023. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Shalom. Salam sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis dokumen pelaksana anggaran tahun anggaran 2023 kepada 3 perwakilan penerima berdasarkan urusan pemerintahan. Di antaranya yang pertama urusan wajib diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, urusan pilihan diwakili oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan urusan pendukung diwakili oleh pejabat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami silakan perwakilan untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan kepada 3 perwakilan. Baik, penyerahan selesai. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Sekda dan semua yang pada pagi ini yang saya hormati. Saya mencermati serius proses pembangunan dan model serta budaya kerja. Saya selalu melihat kalau kita lewat mendekati Hotel Sasana, itu ada tulisan Bondi Cafe. Coba kalau yang belum coba lihat aja. Saya ketemu anak itu, anak rada bodoh sekali, belajar. Tapi dia membuat kafe itu kapan hari saya mampir, saya tanya. Dia untung tahun kemarin
dengan situasi sepi, total keuntungan dia 1 tahun itu dia dapat sekitar 300 juta keuntungan. Ini anak-anak bodoh-bodoh. Kira-kira itu anak kalau compare kadis-kadis saya di dunia kelas bagaimana? Nah, itu saya di dalam imajinasi saya aja. Anak yang bodoh-bodoh ini dengan uang sendiri dia bisa membuat sebuah kemajuan, kasih kerja orang lain, membangun sendiri aturannya, lalu meminjam uang pakai uang pribadi, bahkan pinjaman, kerjasama dengan pemerintah daerah, tanah yang dipakai itu tanah pemerintah daerah, dan dia untung. Sekarang, oke, lalu begitu keuntungan pemerintah itu terjadi mana? Satu, ada urusan-urusan tangible yang bisa terukur, urusan-urusan intangible, artinya pengakuan rakyat bahwa kita telah berada untuk melakukan intervensi pembangunan. Tadi yang saya sebutkan body gap itu ya, hitungan-hitungan atau ukuran-ukuran tangible yang bisa kita ukur. Nanti kerja pemerintah kan pasti ada 2 hal itu, ukuran tangible, ukuran intangible. Apalagi kita lihat bahwa menarik sekali memang daun yang di blok seperti itu menarik. Kenapa? Nanti kita lihat, karena di blok seperti itu khusus untuk pendidikan. Kalau memang dalam perjalanan tidak, kita harus tarik dulu kadis. Nah, mungkin karena kamu memegang peran paling besar itu uang di situ. Jadi begitu 1-2 bulan ini begitu dia tidak bergerak, pasti saya tertarik kamu di situ. Bukan berarti saya benci kamu, tapi ini menyelamatkan sekian persen APBD untuk tadi itu, untuk bagaimana ada pengakuan dan bagaimana kita bisa ukur kualitas SD kita, output pendidikan kita macam apa. Ini tantangan terbesar. Dan kita semua tahu kalau pendidikan itu kan ukuran itu nanti 20 tahun kemudian baru kita lihat. Baseline yang kita buat itu kualitasnya macam apa? 20 tahun kemudian. Nah, kita 20 tahun kualitas daripada standar yang kita bangun itu sekarang kita sudah tahu. Ini jadi nanti kita tahu, sudah jadi kita tahu ini pasti. Nah, itu Pak Linus, Ibu Ruth dan Pak Maksi, menurut saya itu kalian 3 menjadi ukuran dari semua. Karena itu diplot seperti sekian rupa. Itu juga yang kenapa saya ingin Ibu, kita nanti untuk membicarakan ini sebelum APBD kita harus bicara pemerintah pusat. Yang mana saja yang harus jadi kita sudah kesana. Jadi kita tahu kondisi daerah ini. Kan U-plot sekian itu bagus, tetapi tidak mungkin dia bertumbuh karena kita punya keinginan kita adalah bertumbuhnya kemandirian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Maka daerah mana saja yang kita bisa rumuskan supaya kita tahu kebutuhan pokok Nusa Tenggara Timur itu apa. Seperti kemarin kita bicara tentang pertanian, air untuk musim kemarau itu nggak ada. Di Pulau Timur itu berarti musim hujan itu kita siapkan bendung dan bendungan. Nah, itu sudah mulai kita plot ke depan, kita sudah ribut di sana. Dan kita sudah mulai bicara serius dengan Kementerian Keuangan. Untuk ini nggak bisa plot begini modelnya. Tapi kita bicara tentang bagaimana infrastruktur khusus untuk ini setelah ini selesai. Ini akan sangat mendorong, membantu untuk bagaimana orang bisa berdaya diri sendiri untuk menuju pendidikan. Jadi ini cara berpikirnya tetap kita ubah. Kalau saja mereka plot begitu, kalau di sektor pendidikan itu bisa kerjasama dengan tidak berikut juga bisa kerjasama untuk membangun
kerjasama dengan pertanian, kerjasama dengan itu sangat bagus. Tapi kalau semuanya, semua menuju dana bos, ini ditambah, saya tidak pernah melihat itu. Uang ditambah di pemerintah daerah, lalu sekolah pemerintah daerah itu lebih top daripada sekolah swasta. Coba mari kita uji sekolah swasta dibangun sama kelompok Ejen Sriadi, ataupun Mobilianto lah. Dengan uang yang kita beli, coba. Palinus. Coba kira-kira Palinus bikin Mobilianto, lu bangun 1 tahun berapa biaya? Compare dan dia. Karena itu kita harus dari saja jadi gubernur, saya tidak minta banyak-banyak, 10 saja sekolah negeri itu terbaik masuk urutan 1000 atau 500 Indonesia. Kita juga nggak nyampe juga ternyata. Orang tanya, apakah bisa? Semua tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya visi, inovasi, cinta yang luar biasa terhadap pekerjaannya, mampu bisa diskusi, gerak cepat, semuanya selesai. Nggak ada yang selesai. Begini, provinsi ini masih tetap provinsi miskin ya. Tapi perspektif kemiskinan NTT itu tidak lagi hari ini menjadi isu besar buat nasional, walaupun dia masih tetap provinsi miskin. Tapi perspektifnya adalah provinsi ini provinsi yang punya masa depan. Bila kita bisa kerjakan ini dengan baik semua, dengan tanggung jawab, dengan cinta, dengan kecerdasan, ya itu pasti bisa selesai. Karena nomor satu hatinya dulu. Jadi kita lihat kalau orang yang tidak pernah mati itu hatinya tidak bekerja. Karena itu rasional itu begitu. Kata rasional itu rasional, Allah itu sangat rasional. Rasional itu dia hasil daripada kehendak hati mendapatkan konfirmasi dari kognisi. Jadi bukan rasional itu berbeda. Rasional itu kognisi itu melakukan konfirmasi. Hatinya memang mau. Hatinya berkeinginan, lalu dapat konfirmasi dari kognisi. Jadi kalau orang yang tidak mau, tidak bisa bikin apa, itu memang dasar hatinya tidak mau. Hatinya ogah-ogahan. Coba lihat tadi, kalau orang sudah tidak mau itu otaknya tidak jalan. Konfirmasi itu pun tidak jalan. Jadi kita ukurannya kalau nanti ternyata di setiap kita yang pertumbuhan dalam segala parameter ukuran perundangan bagi setiap SKPD kan banyak itu, seluruh parameter itu ada. Kalau dia memenuhi sekitar 90% dan baik, nah itu hatinya orang itu mau kerja. Tapi kalau tidak, itu memang hatinya tidak mau. Walaupun dia ada tapi hatinya tidak mau. Mulai bangun tidur dia tidak punya motivasi, tidak punya keinginan untuk mau berubah, tidak punya kemauan untuk belajar lebih banyak, tidak punya keinginan untuk mencari sumber-sumber pengetahuan lain untuk dia bisa cepat. Itu ciri khas orang. Nah itu ini saya harapkan kita terus untuk mendorong kemajuan-kemajuan yang ada. Karena tidak mungkin pemerintah itu kerja sendiri. Bagaimana kerjasama dengan pihak swasta? Bisa kita minta swasta masuk, jangan kita EO dengan swasta gara-gara kita pemerintah terus swasta juga kita minta. Bisa nggak ini di drive langsung oleh swasta? Pendidikan kita boleh kita minta langsung di drive. Mulai ini kita sama dengan yayasan mana yang kita lihat bagus, minta dia drive. Karena terlalu besar, minta di drive langsung. Umpama contohnya, 2 sekolah aja belum contoh, SMA atau SMK, drive langsung oleh beberapa yayasan yang kita lihat barusan ini. Mau punya Pak Joni, Kilapau. Bisa kamu langsung kerjasama, mendrive langsung ke sekolah kita lihat. Kerjasama dengan pihak swasta ini, mendrive sekolah ini. Seluruh input dari itu kita rubah. Input tetap diberikan kepada kita ikut. Lalu kita bisa lihat kualitasnya. Ternyata kita kolaborasi dengan ini, kita punya hasilnya.
Kita jangan sok kerja sendiri karena lu juga terbatas. Contoh di perikanan. Kamu kan sudah lihat, pemerintah langsung bersama dengan rakyat. Hasilnya tidak saya bagi sebaik kamu, pemerintah, masyarakat, pengusaha. Mana lebih baik tadi? Kerjasama dengan pengusaha tambahan, itu sudah hasilnya begitu. Maka dirjanya itu saya bilang, kau besok-besok belajar aja, jangan ikut tahu-tahu. Model input sederhana yang kita buat itulah yang dibuat di Sumba Timur nanti dengan 7,5 triliun itu adalah bagaimana kerjasama dan aturan perundang-undangan pun ada. Public private partnership itu. Nah ini saya mau dorong ini semua supaya konsep ini jangan nanti kita hilang. Konsep pembangunan model begini. Karena kita bisa, kalau pemerintah ini nanti sudah solid, dia bisa bikin sendiri, semua dia bisa bikin. Dari nanti kita bisa, satu saat kita bisa patok industri menjadi kekuatan. Atau kerjasama dengan bukan industri yang kerja, dia kerjasama yang tidak swasta. Kita bisa blok anggaran itu. Apa yang kita buat seluruh proses terhadap industri-industri makan dan minum itu diproduksi oleh NTT sendiri. Itulah yang saya bilang, dia pariwisata sebagai lokomotif itu bukan berarti itu cara berpikir pariwisata menjadi lokomotif pembangunan. Semua dikerjakan sendiri, seluruh supply chain itu dikerjakan sendiri oleh NTT. Itu cara berpikir pariwisata. Kalau orang pariwisata berpikir begitu. Tapi kalau orang kebutuhan untuk berpikir pertanian, ya mengisi ekonomi rumah tangga. Tapi kalau berpikir pariwisata, dia berpikir untuk mengisi supply yang akan bila orang datang dia harus supply. Itu berbeda cara berpikir. Nah, berpikir orang pendidikan ya dia penting mengisi supaya orang punya kejelasan. Tapi kalau berpikir orang pariwisata dalam dunia pendidikan, dia mampu untuk menyelesaikan seluruh lokal resource base kamu dengan sistem pendidikan. Itu cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir sistem pendidikan yang mampu adalah lu bisa baca tulis, literasinya itu terpenuhi. Baca tulis hitung, udah terpenuhi literasi. Tapi cara berpikir pariwisata, you harus mampu pendidikan itu punya korelasi terhadap lokal resource base. Bagaimana belajar tentang rumput laut? Karena itu kita selalu miskin, kita sekolah tidak langsung berhubungan dengan lokal resource base kita. Bagaimana lu sekolah tentang gawat? Bagaimana lu sekolah tentang menghasilkan benih bibit jagung hibrida yang baik? Bagaimana dengan demikian yang punya kebun ataupun lahan untuk hibrida dalam mengisi bibit yang ada di Nusa Tenggara ini agar berubah. Dengan demikian dia bisa punya pakan ternak. Demikian ini kan cara berpikir, rantai nilainya terpikir itu hanya orang pariwisata. Karena para ekonom pun terbatas kalau rantai nilainya terbatas. Tapi kalau di pariwisata kan tidak terbatas, dia terus. Jadi itu loh cara berpikirnya Ustaz. Walaupun saya lihat 1-2 sekarang sudah jalan, tapi kan tidak bisa. Kali ini konsep pembangunannya kita tidak bisa kuat. Begitu nanti saya bergeser dari gubernur, lalu datang gubernur yang baru, kan dia berharap dari kalian. Jangan balik. Gubernur itu begitu sampai kan dia membutuhkan pikiran-pikiran dari kalian untuk berikan sebuah akselerasi yang percepatan pembangunan cepat. Tapi kalau memang dia datang lalu kalian menunggu arahan gubernurnya, lalu begitu ada perubahan yang keliru, lalu ya itu konsep begini hebat apa yang kita sudah yakini juga yang keliru. Setiap manusia di dalam kehidupan bumi jagat raya tidak boleh menganggap dirinya one and only untuk menyelesaikan urusan. Tidak boleh. Kita harus yakin bahwa besok kita mati. Maka setiap hari ini kita meninggalkan sebuah legacy yang orang bisa lanjutkan. Jangan pernah merasa bilang, bukan saya, harus saya. Tidak, itu kan kegagalan cara berpikir. Siapapun di antara kita harus mampu menjadi orang terbaik dengan konsep pembangunan ini.
Kecuali kita tidak sepakat, di dalam diam-diam kalian tidak sepakat, itu konsep pembangunan tidak cocok. Nah, itu maka hati kalian tidak cocok, maka tidak jalan. Tapi kalau kita cocok bahwa ini sebuah konsep pembangunan yang bukan saya saja, tetapi yang sebagian besar kalian dalam ruangan ini adalah selalu berdoa kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu konsep pembangunan Yesus. Yesus tidak pernah suruh orang kerja sendiri. Kolaborasi dia selalu. Karena kedangkalan cara berpikir kalian, maka kalian bekerja sendiri. Tapi kalau kamu matang, mata hati, mata kepala semua jadi satu, maka konsep pembangunannya adalah selalu kolaborasi. Dan kalian ngomong sendiri kolaborasi tanpa kalian kerjakan. Paling gampang begini lah, orang yang sudah maju itu kamu ingin minta bantu saja, itu kolaborasi sudah itu. Paling gampang sudah lah, itu aja dulu. Daripada dunia pendidikan, mana yang maju? Ya minta kerjasama, kamu bantu nggak dengan sekolah saya satu? Itu sama-sama. Kamu yang guidance di situ. Kepala sekolahnya apa sebagainya. Begitu kepala sekolahnya ada, kau kesangka titik pindah di situ. Terus balik terus. Ya, kalau mau masalah kok jalanin hadapin aja. Emang begitu kerjanya. Jadi lu putus di sana, kalau kita tidak cocok, berhenti aja, tunggu. Dunia ini kadang-kadang ada kondisi di mana lu tidak adil lagi apa untuk membuat sebuah kemajuan. Di mana-mana begitu. Karena itu saya harapkan di akhir-akhir kepemimpinan saya dengan Pak Yosef, konsep-konsep model begini harus mulai matang. Bahwa kita boleh belajar lagi, udah matang harus. Dalam semua pimpinan OPD yang ada, itu mulai matang. Dan tiap hari kalian ketemu untuk diskusi. Nggak ada orang bisa menjadi kolaborasi kalau dia tidak pernah kangen satu sama lain. Makanya makan bisa pindah, bisa pariwisata yang mudah. Ya makan kalau nggak ada uang, bawa sendiri nggak makan. Tapi duduknya sama-sama untuk diskusi. Nggak harus panggil asisten undang, nggak harus ibu PRT sekda undang. Di antara kalian semua terpanggil untuk kolaborasi kemana? Jadi jangan lupa, yang urusan ini kolaborasi pertanian, peternakan, industri, stok, ya, bisa larinya kemana-mana. Kolaborasi itu larinya kemana-mana. Bisa lari ke kesehatan. Berapa banyak kesehatan punya makanan tambahan yang perlu secara lokal resource base perlu siapkan. Apa saja yang perlu kita siapkan. Kerjasama dengan Dekranada, kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan itu kan semua bisa dirumuskan. Lalu kita tanam berapa banyak berarti? Bahan bakunya perlu berapa banyak? Konsep ini kita mau kepada orang yang mana yang dapat uang ini? Itu semua didesain. Wah, kita mau kelompok ini. Jadi yang terima yang kelompok miskin ini, dia yang tidak setorang. Maka kita potong nanti miskin. Jadi dua sekaligus, kamu menyelesaikan urusan negara, kamu pribadi pun sudah menyatakan mendeklarasikan diri sebagai juru selamat. Cara berpikir, kenapa kita berdiri itu? Karena itu intelektual mengatur memberikan kita ruang untuk kita melihat itu. Juru selamat itu, menjadi juru selamat itu kalau pintar. Mana orang juru selamat kalau bodoh? Pintar, punya kekuatan. Pokoknya juru selamat itu punya kekuatan, bisa juru selamat. Nah, kekuatan pasti intelektual, fisik lu, visimu, semua niatmu. Kayak ini konsep pembangunan, dia sudah datang. Damai sejahtera itu kan konsep pembangunan. Atau ada yang lain? NTT bangkit, NTT sejahtera itu konsep enggak? Konsep pembangunan. Bangkitnya bagaimana? Bangkit satu, rubah cara berpikirnya, rubah cara kerjanya. Itu konsepnya. Damai sejahtera konsep pembangunan. Begitu Yesus lahir kan konsep pembangunan lahir. Damai sejahtera menyertai, konsep pembangunan damai sejahtera. Belum pernah mesti damai sejahtera, karena terlahir bagi juru selamat. Sekarang pertanyaan saya sebagai gubernur, kalian ini berapa mau jadi juru selamat? Kan kalau pasal juru selamat orang pernah lihat pegang uang, pegang seluruh sumber daya. Nah, berapa banyak provinsi ini menyelesaikan
keselamatan setelah mereka menjadi juru selamat. Setiap kita cek dulu kita masing-masing. Berapa banyak kita selamatkan gara-gara kita menjadi juru selamat? Maksudnya itu langsung. Juru selamat air, juru selamat jalan, juru selamat kesehatan, juru selamat lingkungan, juru selamat untuk merubah cara berpikir orang terhadap supply chain. Kenapa kau bikin ini dan luar, bikin sendiri? Pariwisata punya peran penting untuk melakukan bersama dengan pendidikan, untuk diskusi itu secara dalam. Saya lihat ini tidak jalan. Bapeda, aku punya hubungan mendorong di sana. Staf khusus mengajarkan, staf ahli ikut berperan untuk mengajar kalau bergerak di situ. Jadi ini dimanapun kita berada, sumbangan-sumbangan kita itu besar. Karena kita adalah juru selamat. Kecuali ya, kita kan juru selamat. Saya ngomong ini, saya nggak bercanda. Saya akan ngomong dimanapun saya ngomong, nggak ada beban saya. Tapi saya bilang, you tidak akan pernah selamat kalau lu mendapatkan kesempatan begini besar, lalu kamu tidak pernah menyelamatkan satu orang pun. Bahkan uang ini dia lari seperti air yang hujan yang turun melari ke laut, berbaur dengan air laut dan tanpa ada hasil. Bahkan cenderung mencelakakan. Jadi kamu banjir. Jadi begitu kamu dapat uang begini banyak dan kamu tidak dapat uang itu mencelakakan orang, uang itu membahagiakan orang. Dia seperti banjir. Uang banjir air itu harusnya membahagiakan orang. Tapi gara-gara uang kita tidak banjir, air itu membuat celaka orang. Sama juga dengan uang yang banyak ini. Di tangan kamu, yang kamu tidak terbayar, dia menjadi celaka bagi orang. Jadi bukan kamu jadi juru selamat, kamu menjadi juru masalah, malapetaka. Itu filosofinya kayak begitu. Nah, habis ngomong ini kita bisa lihat. Kalau orang sudah terpanggil dengan hati itu, nah, saya mau lupa. Jangan lihat orang, kok ini ngapain saya dari sana mungkin. Emang kamu juga yang berapa? Kadang-kadang kelemahan pemerintah itu begitu, dia merasa pemerintah nggak mau dikerja sama orang, karena dia pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah doang, itu salahnya itu negara ada seorang begitu. Kalau negara yang undang-undang bisa rubah-rubah kita berhenti banyak orang. Jadi tantangan kita begitu. Apakah saya lebih di bawah dari si body cafe, pemilik body cafe itu? Siapa nama itu ada? Rudy apa saya kenal? Nah, pokok begitu aja. Saya kasih contoh kalian boleh begitu aja dulu. Apakah saya di kelas di bawah si Rudy? Pelayanan saya di bawah dari Rudy itu. Cek diri masing-masing. Saya tidak bilang kalian Pak, tapi cek diri masing-masing. Ya kira-kira begitu. Karena itu saya harapkan kalian terus untuk mengasah imago diri, mengasah citra Allah dalam diri manusia, diri kalian itu. Makin pintar, berpengetahuan, makin peduli kepada sesama, makin berani mengambil langkah-langkah hebat untuk menyelamatkan kaum ini. Nah itu kamu tidak usah pergi gereja, hebat kamu. Pastor pun kalau berdoa sama kamu kalah, pendeta pun berdoa sama dia kalah. Kuatin dengan dia, jangan pendeta dia cari. Ini dia punya kopi. Tapi kalau kau juga duduk makan gaji sendiri, tangga sendiri, bola-bola sendiri, sudah kau memang cocok sudah biasa sendiri. Sudah pintar-pintar pun masih orang ajar karena otakmu ada, tapi hatimu tidak ada, peduli tidak ada, berani tidak ada. Ini tantangan. Saya harapkan ya, kalian menjadi kekuatan pun. Dan sampai hari ini NTT Bangkit Indonesia itu slogan. Yang gerak, saya perlu lihat menjadi gerakan bersama. Baru slogan-slogan saja. Bangkit cara berpikirnya pun kalau saya lihat ke bangkit cara berpikir di Pemprov ini bergerak betul, bangkit cara berpikirnya berbeda. Itu belum menjadi sebuah gerakan. Karena semua gerakan itu begitu. Nah itu saya bilang juga, ngomong kayak Pak John Esbangpol, saya bilang menerima perbedaan itu bukan untuk persatuan, menerima perbedaan itu untuk kemajuan. Homogen itu tidak pernah maju. Lu kalau di TTS dan gunung sana sama-sama itu tidak pernah maju. Orang pantai tidak pernah maju karena berkerogen. Karena menerima keragaman, menerima kebinekaan untuk sebuah kemajuan, peradaban maju. Jadi orang bilang bukan menerima kemajuan untuk toleransi itu untuk kita bersatu.
Itu jangkauan yang paling sederhana, jangkauan paling terbaik yang paling semua menjadi semua adalah untuk kemajuan.